Oke, yang di-handle sama cyber security itu, gue coba jabarin dari apa aja yang di under gue ya, pilar. Itu ada blue team, ada 4, ada blue team, ada red team, ada ID management, ada SOC. Yang saat ini temporary fraud itu ada di under gua, temporary. Blue team fungsinya untuk defense. Jadi kalau misalkan ada enhancement di security tools kita, security device kita, itu yang handle mereka. Contohnya tools apa aja kayak firewall, kemudian ada web application firewall, kemudian ada data loss prevention, kemudian antivirus, kemudian ada apa privilege access management. Jadi akses ke internal itu kita punya portalnya sendiri. Itu kita monitoring, kita record. Nah, ini yang handle untuk enhancement-nya adalah tim defense kita, tim ada 3 orang ya. Kemudian di red team itu sebagai tim offense. Kita pakai juga sebagai security assessment. Mereka mensimulasikan attack dari sisi luar maupun dari sisi dalam ya kayak grey box, white box, sama black box untuk mensimulasikan seberapa secure nih sebenarnya environment auto seperti itu. Jadi bekerja sama dengan blue team untuk meningkatkan dari sisi security-nya auto environment sendiri. Kemudian ada ID management. Kenapa ID management itu pilarnya sendiri? Ini karena krusial ya, akses itu krusial untuk security. Maka dari itu kita yang monitoring nih, dari mulai provisioning, dari mulai monitoring, review, akses, ini ada di undernya IDM. Kemudian ada SOC. Nah, SOC ini yang memonitoring 24/7 environment-nya Alto dari serangan luar ya, dari serangan siber luar itu tim SOC yang jagain 24/7 seperti itu. Nah, yang saat ini temporary handle sama gua itu fraud. Fraud itu yang memonitoring potensial fraud yang terjadi di environment-nya Alto dan itu di di-handle, dimonitoring oleh tim fraud dan juga dijaga 24/7 seperti itu. Jadi mostly ya security dari mulai akses, dari mulai ID, terus dari mulai tools itu kita yang cover untuk bantu security-nya Alto sih. Oke oke. So, kalau misalnya kita dengerin, penjelasannya dari Kak Aglis tadi tuh lumayan banyak ya, scope of work-nya seorang cyber security nih. Berarti, kita juga bisa bilang, salah satu tim terbesar nih yang ada di Alto, Kak Arli. So, kita penasaran gimana sih Kak Arli as a, leader, develop orang-orang yang ada atau, team member yang ada di tim. Gimana Kak Arli? Iya, kebetulan tim gue juga cukup kooperatif ya. Jadi kita cuman kasih job task buat anak-anak. Kemudian ya kita tinggal kasih arahan. Jadi, yang harus diutamakan ya sudah di awal itu dijelaskan job task-nya itu seperti apa. Jadi biar kalaupun ada kebingungan tim, itu mungkin nggak terlalu banyak, nanti tetap kita kasih arahan gitu. Dan kebetulan juga emang timnya itu sudah cukup mandiri ya, sudah dewasa lah, sudah profesional, walaupun ada beberapa yang fresh graduate, cuman mereka sudah bisa bertanggung jawab seperti itu. Oke oke, berarti itu tadi kita ngomongin soal kerjaan, ngomongin soal tim, culture-nya dari Kak Arli. Aku juga penasaran nih Kak, karena Aeroshow kita, juga sebelum kita juga cari tahu background-nya seorang Kak Arli seperti apa. Jadi Kak Arli adalah, lulusan atau background pendidikannya sebagai computer science, Betul. tapi sekarang as cyber security expert.
Penasaran nih Kak, Kakak inget nggak pelajarannya waktu masih kuliah, yang apakah ada nih yang masih terpakai sampai sekarang? Dan boleh di-sharing mungkin, pengalamannya dari background pendidikan sampai sekarang di cyber security? Oke, ada sih beberapa mata kuliah ya yang nyambung gitu, kayak jaringan komputer, kita belajar OSI layer. Nah, itu paling utama tuh kalau security, kalau ngomongin apa, deretan awal data itu lewatnya seperti apa gitu. Ada tujuh, apa ya, gue juga agak lupa nih, application, session, kemudian ada, eee, transport, ada network, kemudian ada layer, ada data, kemudian ada physical, seperti itu. Jadi, itu yang paling sering dipakai sih sama, apa, anak-anak security untuk mitigasi biasanya. Kayak ini pakai aplikasinya di device apa, kemudian ini traffic-nya pakai service port berapa, terus IP-nya ini dari mana, kemudian apakah sudah di-secure dari sisi, physical-nya. Nah, ini yang sering dipakai. Kemudian juga, basis data ya dulu, kalau nggak tahu deh sekarang ada atau enggak. Pokoknya, itu kalau di gua nama mata kuliahnya basis data, database kayaknya itu kalau. Nah, itu juga dipelajarin tuh caranya gimana query, kemudian gimana caranya bikin variabel. Nah, di situ juga kepakai sih. Kalau yang sekarang tuh sebenarnya kayaknya sudah banyak ya, yang sudah spesifik gitu untuk, pelajaran terkait dengan cyber security. Jadi mungkin cukup membantu kalau untuk anak-anak generasi yang sekarang. Malahan sekarang sudah ada prodinya ya, cyber security, dia punya prodi sendiri. Tapi nggak perlu khawatir sih, computer science, anak Tekkom, teknik komputer, kemudian sistem informasi, itu bisa semua kok untuk bisa, kerja di dunia cyber security, yang penting tuh kemauannya. Toh kan kerja itu kalian akan belajar lagi ya dari awal, tergantung dari kemauan kalian mau seberapa, giat gitu untuk bisa, itu aja sih. Oke oke. So, karena tadi Kakak, udah sharing juga ya sebenarnya kalau misalnya di cyber security tuh bisa dari mana aja related, ada beberapa, jurusan yang Kakak mention Betul. tadi. Nah, mungkin, yang audiens juga penasaran nih Kak, kenapa sih seorang Kak itu memilih berkarir di cyber security? Apakah ada hal-hal menarik nih yang bisa kita ulik, atau kita sharing, saat ini? Gimana Kak, kenapa milih Oke. berkarir di cyber security? Oke, itu bermula di tahun 2016 ya. Mmm, Jadi, sebelumnya itu saya sebagai network engineer, dulu bekerja di salah satu ISP di Jakarta, kemudian dapat kesempatan bekerja di sistem integrator, SI, itu vendor, eee, ya sebenarnya itu vendor global sih. Dia handle network, dia handle sistem. Kemudian ya karena tren juga di tahun 2016 itu kan mulai booming tuh ada Gojek, ada Grab, kemudian ada Tokopedia, itu mulai menumbuhkan dunia sistem informasi itu, eee, ke kebetulan security salah satu item yang emang harus yang utama ya di layanan e-commerce, dan juga itu jadi, salah satu persyaratan regulasi. Saat itu di 2016 baru mulai tuh mesti ada apa, security, mesti ada SOC, kemudian tools-tools security mesti diimplementasikan. Di tahun 2016 itu saya cuman handle, firewall. Firewall dulu masih perangkat network. Kemudian si firewall ini dibikin, lebih spesifik toolsnya adalah sebagai security tools. Jadi, ya banyak sih ketertarikan dengan, ya hal baru, karena dulu kita cuman handle kayak switch, kemudian router, WiFi, terus di tahun 2016 mulai berkembang banyak tools-tools security. Dulu antivirus ya cuman sekedar antivirus gitu, nggak
Nah, ini salah satu yang berkembang itu ya antivirus. Saat ini sudah menjadi tools utama proteksi di environment biasanya di company. Nah, mulai seiring berkembangnya dunia sistem informasi, semakin tinggi juga nih peluang anak-anak yang memang minat di cybersecurity, mulai banyak juga pekerjaan terkait dengan security. Jadi seperti itu. Kenapa tertarik ya? Pertama ya awalnya ya tidak sengaja ya. Kebetulan yang lumayan cukup berkembang saat itu di tahun itu ya cybersecurity sih. Oke, jadi sebenarnya untuk memilih berkarir di cybersecurity itu juga tidak direncanakan ya, Kak, tapi memang ada saja jalannya. Ya. Oke, Kak Arli, sebagai seorang cybersecurity expert, ada nggak hal-hal yang pengen Kak Arli share atau things you would like to tell untuk siapapun yang nonton saat ini yang penasaran cybersecurity itu seperti apa sih? Atau siapapun yang ingin berkarir nantinya sebagai cybersecurity juga. Ada nggak hal-hal yang pengen Kakak sharing? Apa ya? Ya harus saat ini nih harus aware ya. Mungkin ini gue coba informasiin secara global aja ya, nggak cuman di dunia pekerjaan. Data pribadi itu saat ini cukup krusial. Jadi kalian harus keep data informasi dari mulai password, user ID, kemudian data privasi kayak nama ibu kandung, terus data nomor handphone itu keep, jangan sampai sembarangan share ke orang yang dikenal. Kemudian kalian sering browsing juga jangan sembarangan klik, jangan sembarangan apa ya, browsing yang aneh-aneh kecuali memang sudah di web yang memang sudah valid ya, jangan sembarangan, seperti itu sih. Kalaupun minat dengan dunia cybersecurity ya salah satunya ya kalian harus mencoba explore terkait dunia cybersecurity seperti apa, tuh. Oke, thank you banget Kak Arli, bakalan jadi insight baru nih buat siapapun yang nonton, apakah yang ingin berkarir sebagai cybersecurity ataupun yang awareness-nya lah dalam dalam menggunakan internet gitu ya Kak. Oke, thank you Kak Arli, nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol. So, sebelum kita lanjut ke open discussion, aku mau undang salah satu speaker yang juga hadir hari ini, itu Kak Fatoni. Halo Kak Fatoni. Ya, halo, hai Tina. Gimana Hai semua. kabarnya Kak Fatoni? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Oke. Kak Fatoni, kalau tadi kita sempat ngobrolin soal fun fact-nya Kak Arli, kita juga mau ngobrolin soal fun fact-nya seorang Kak Fatoni nih. Yang mana katanya jadi anak kereta dari zaman dulu banget, dari zaman kuliah. Bahkan sampai sekarang katanya udah punya kendaraan, tapi tetap milih naik kereta. Gimana nih Kak ceritanya? Kenapa sesuka itukah sama kereta apa gimana? Ceritain dong ke kita Kak. Iya, jadi emang awalnya kan gue kuliah itu di daerah Depok ya, dan di situ kan emang untuk transportasi ya lebih reliable naik kereta gitu. Jadi akhirnya ya tiap hari naik kereta, kemudian juga akhirnya jadi kebiasaan. Ya. Dan di kereta juga ketemu sama teman-teman gitu kan ya. Ada kenal sama orang, ada anak kampus mana kan di Depok banyak kampus ya. Nah, itu jadi kenal tuh dengan anak-anak ya, dan misalnya anak Gundar, anak Pancasila seperti itu sih. Nah, jadinya buat apa ya? Buat ajang sosial juga kali ya. Awalnya begitu. Nah, kemudian tadi ya awalnya dari KRL, kemudian juga kadang-kadang juga suka main ke luar kota kan ya, masih Jawa kan kereta lumayan ya. Dan itu gue ngeliatnya sih seru juga gitu loh. Emang sih kalau orang-orang kalau mau cepet naik pesawat gitu ya. Kalau mau fleksibel bawa mobil sendiri ya. Nah, cuman kalau kereta ya seninya ada gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita ngelewatin hutan, ngelewatin persawahan gitu kan yang kadang-kadang mobil nggak bisa akses gitu sih. Nah itu sih awalnya kenapa kok
gue seneng naik kereta gitu. Sampai sekarang sih kalau misalnya diajak mudik gitu ya, kalau misalnya boleh milih gitu ya, gue milihnya naik kereta. Oke. So, Kak Fatoni ini menemukan the art of travel with kereta gitu ya, Kak? Yes, betul. Oke, menarik, seru banget. Oke, Kak Fatoni sekarang sebagai service management manager ya? Udah Iya, berapa betul. Kak di Alto? Saat ini di Oktober nanti gue 2 tahun. Wow, udah 2 tahun. Oke, Kak Fatoni, kita mau ngobrol-ngobrol juga bareng Kak Fatoni. Masih tentang hal yang sama, itu service management. Kita di sini penasaran sebenarnya service management itu ngapain aja, dan sebenarnya scope of work-nya seperti apa dan apa-apa aja nih yang di-handle. Gimana Kak Fatoni? Oke, mengenai service management system, kalau di Alto service management itu jadi sayapnya GRC ya. Lebih spesifik lagi sayap governance-nya ya. Jadi ketika kita bicara mengenai policy dan prosedur seperti itu ya. Nah, itu kan biasanya kita harus punya pakem yang diikutin kan ya, idealnya seperti apa, best practice-nya seperti apa. Nah, itu kita dari service management yang apa istilahnya ya, yang mengarahkan seperti itu ya, yang memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut ya sesuai dengan pakem-pakem tadi. Nah, contohnya nih, kalau di Alto kan saat ini sudah ada beberapa standar yang diadopsi. Misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar standar ISO ya. Ada ISO 9000, ada ISO 20000 dan ISO 27001. Itu 3 standar yang diadopsi oleh Alto. Nah, kita pastiin tuh policy dan prosedur kita ya udah comply ke standar tadi. Selain standar tadi itu juga ada standar security yang lain ya. Misalnya di Alto itu kita implement juga PCI DSS ya. Itu standar terkait dengan data security ya. Data security untuk lebih spesifiknya ke data nasabah ya. Data nasabah yang menggunakan pembayaran menggunakan kartu ya. Jadi kartu debit, kartu kredit seperti itu. Nah, itu kita udah implement juga standarnya. Nah, kita di service management mastiin nih bahwa policy prosedur kita itu ya sesuai dengan si standar-standar tadi itu. Selain masalah policy prosedur di service management system ini kita juga provide tools-nya ya, tools yang mensupport si manajemen sistem tadi. Katakanlah kalau di kita itu kita punya portal service gitu ya, itu kita manage tuh, ada modul terkait dengan incident ticketing ya, yang dipakai sama teman-teman helpdesk, teman-teman NOC, teman-teman SOC untuk recording insiden atau event-event lah ya, seperti itu. Lalu ada modul change management, artinya setiap change di apa istilahnya, di request ya dan di approve lewat modul tersebut, jadi semuanya terpantau setiap perubahan di production. Kemudian ada juga modul knowledge ya, semua orang bisa akses policy prosedurnya Alto. Nah, itu kurang lebih gitu sih apa istilahnya toolsnya ya. Nah, itu dari tim service management yang kelola lah seperti itu ya. Oke. Sebenarnya tuh kalau tadi kita ngomongin cyber security dan service management, itu scope-nya tuh sama-sama banyak ya Kak, sama-sama lumayan spesifik dan signifikan. Nah, tapi untuk cyber security dan service management itu berada di satu divisi kan ya Kak? Yes, betul. Oke, Kak Fatoni, tadi kita juga kita juga ngasih mengulik background-nya seorang Kak Fatoni, dan dulu sebelum full di Alto, Kak Fatoni ini adalah seorang freelancer. Nah, kita penasaran nih dari Kak Fatoni sendiri, gimana sih cara seorang Kak Fatoni itu ngebalance pekerjaan freelance sama pekerjaan di Alto, dan adakah trik-trik supaya nggak ada nih yang namanya conflict of interest? Gimana Kak Fatoni? Iya, itu memang kan sebelum gue full di Alto ya, itu memang job di Altonya juga kan udah lebih apa istilahnya ya. Ya, ketika gue masuk full, memang responsibility gue kan jadi lebih banyak gitu ya. Jadi sebelum gue full, nah itu tuh masih ada apa istilahnya itu. Ya kita bisa ngatur waktu lah gitu ya.
tetap saja prioritas pekerjaan ada di alto ya. Jadi kalau memang ada job-job di alto atau aktivitas yang lebih yang urgent untuk segera dilakukan, pasti itu kan jadi prioritas. Kemudian kalau bicara mengenai kegiatan freelance itu biasanya gue ngambil waktu senggang sih, atau pas gue ngambilnya pas gue cuti, seperti itu sih. Kemudian kalau ngomong conflict of interest itu tentunya kan kita ngejagain agar job freelance itu apa istilahnya ya, tidak berpotensi mengganggu alto kan, seperti itu. Nah, itu gue manage ya dengan pilih-pilih klien atau job freelance-nya juga gitu kan ya. Jadi nggak mungkin tuh gue ngambil kayak job yang dari kompetitornya alto gitu kan. Nah, itu pastilah masalah nggak etis lah gue ambil kan, seperti itu. Kemudian juga kayak misalnya nih apa ya, job-job freelance yang mungkin beresiko ada kebocoran datanya alto gitu ya. Itu tuh jadi ketika kerja di pekerjaan freelance gitu ya, gue akan pisahin tuh. Ini pekerjaan freelance gue nggak akan tuh pakai misalnya template-template SOP atau prosedurnya alto sebagai referensi gitu ya. Jadi benar-benar pure item yang khusus untuk si job freelance tersebut. Gitu sih kira-kira gue manage-nya. Oke. Jadi sebenarnya itu semua ini tentang priority sama time management-nya juga ya, Kak Fatoni? Iya, betul. Oke. Kak Fatoni tadi sempat sharing juga kalau Kak Fatoni sudah hampir 2 tahun nih di Alto. Apa sih Kak hal yang seru di Alto sejauh ini? Ada yang bisa di-share nggak ke kita? Kalau yang gue lihat seru di Alto ya, itu orang-orangnya sih asik-asik ya. Maksudnya tuh enak gitu ya buat diajak bercanda, buat diajak diskusi gitu ya. Kalaupun ya, tapi tetap ya ketika kita kerja kan mungkin ada beda pendapat, itu pasti gitu ya. Beda pendapat, yang lain menganggap solusinya dia lebih baik gitu kan ya. Sementara gue juga punya pemikiran kenapa solusi gue lebih baik gitu kan ya. Cuman ya itu ketika diskusi selesai kita udah punya solusinya, udah punya jalan tengahnya lah gitu ya. Ya udah kita bercanda lagi gitu sih. Jadi Oke. tadi ya dari sisi orang-orangnya. Kemudian juga di Alto juga kan ini thumbs up banget buat teman-teman Aceh ya. Itu banyak event-event yang apa ya, bikin engagement-nya orang-orang itu orang-orang jadi lebih deket lah gitu ya. Ada event-event kayak apa itu misalnya yang ya ada sosialisasi, ada kemudian yang ada apa self improvement seperti itu appreciate banget sih buat tim HC. Begitu juga dengan event-event olahraga gitu ya, kayak klub bulu tangkis, klub lari, itu seru sih. Oke. Thank you Kak Fatoni. Bener banget kita di Alto tuh culture-nya lumayan seru ya Kak. Gitu. Jadi teman-teman yang penasaran dan pengen menjadi salah satu Alto Family bisa banget dibuka di website kita dan dilihat nih posisi yang cocok ada apa aja. Gitu. Thank you Kak Fatoni. Kak Fatoni, kita lanjutkan obrolan kita. Selanjutnya adalah masih mengenai service management. Nah, untuk service management sendiri nih Kak, apa sih skill yang harus banget ada dari seorang yang akan berkarir di sini, dan biasanya step pertama untuk mulai berkarir di service management itu apa? Oke, kalau mengenai skill ya, paling pertama tuh harusnya sih kalau di Indonesia udah cukup common ya, itu adalah bahasa Inggris ya. Harus bisa bahasa Inggris. Paling tidak membacanya ya, membaca in English ya. Soalnya standar-standar yang jadi acuan di Alto tuh saat ini kan memang bukan cuma di Alto ya, di mana-mana itu rata-rata standar kan memang in English ya. Memang dari tim BSN ya, itu Badan Standar Nasional kita itu, mereka sudah bikin SNI yang based on standar internasional juga. Cuman kalau pengen tahu standar-standar yang lain ya, yang mungkin belum diadopsi sama BSN, itu tetap semuanya masih in English ya. Contohnya tadi ya, seperti yang PCI ya, PCI DSS, kemudian PCI PIN, ada itu semuanya masih in English gitu ya.
bahkan seperti PCI PIN di Indonesia itu belum ada badan sertifikasinya. Jadi kalau untuk auditor juga masih auditor luar nih. Kayak kemarin kita kedatangannya auditor India gitu ya. Mau nggak mau kita harus bisa speak English lah, seperti itu. Kemudian skill lain yang dibutuhin itu skill communication skill kita ya. Soalnya tadi oke, kita sudah paham mengenai standarnya gitu ya. Kita juga perlu menyampaikan ke orang lain gitu ya. Wah, standar ini nih bicara tentang apa sih gitu kan ya. Kenapa sih standar ini mengarahkan kita seperti itu gitu ya. Itu kan kita harus bisa meyakinkan orang gimana nih agar bisa mengimplementasikan si best practice tadi gitu ya. Dan juga bisa meyakinkan mereka kenapa kita harus menjalankan dengan settingan seperti itu. Kalau paling simpel misalnya nih ya, kita ngomongin masalah standar password lah. Tadi Mas Arli sempat nyinggung soal security password ya Mas ya. Nah itu di Alto kan kita ada standarnya ya, istilahnya password complexity lah ya. Jadi password itu ada minimum karakternya, ada spesial karakter, ada harus ada angkanya seperti itu. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya kita harus bisa menunjukkan bahwa kalau user account kita itu dijebol, kan yang terganggu operasionalnya juga teman-teman yang punya akun kan. Kenapa harus kompleks ya agar nggak gampang dijebol oleh hacker seperti itu sih. Dan itu memang udah ada pakemnya lah, standarnya lah, seperti apa yang kuat password itu. Oke, Kak Fatoni. Kalau tadi sebenarnya kita ngobrolin soal bagaimana di Alto, background yang seorang Kak Fatoni, terus pekerjaan di service management juga. Mungkin kita semua juga penasaran Kak Fatoni as a person nih, Kak Fatoni. Selama berkarir pasti ada dong ups and down, pasti adalah lika-likunya. Nah, dari Kak Fatoni sendiri, siapa sih support sistemnya dan gimana sih seorang Kak Fatoni tetap dalam bekerja tetap passion, tetap stable, tetap balance, itu gimana Kak? Kalau di gue sih support system gue mungkin agak klise ya. Itu keluarga gue sih. Itu support system gue yang utama ya gitu ya. Jadi ya ketika gue kerja kan ya mungkin banyak orang juga di luar ya kerja itu kan untuk salah satunya menghidupi keluarga juga gitu kan ya. Gue punya anak, gue punya istri kan, mereka juga harus gue sekolahin kan seperti itu. Nah itu ya ketika gue lagi suntuk dengan kerjaan ya lagi bosan atau apa gitu kan ya itu gue kembali ke diri gue sendiri kan ya kenapa sih dulu gue ngambil kerjaan ini gitu kan ya kenapa kok apa istilahnya dengan penghasilan gue itu apa sih yang ingin gue achieve seperti itu kan ya gue lihat lagi ke anak-anak gue gitu kan ya gue lagi capek gue ngeliat mukanya anak-anak gue itu gue udah apa ya gue ajak main ya udah cerah lagi gitu itu tuh support system gue kemudian juga ya ini mungkin juga untuk teman-teman yang lain gitu ya ini masalah time management juga ya pinter-pinter ngatur waktu lah gitu ya pastiin ada waktu untuk kalau istilah kerennya sekarang tuh healing ya. Oke. Iya, pasti kan ada waktu untuk healing lah gitu ya. Sesibuk-sibuknya kita gitu, pasti kan ada waktu itu. Kadang-kadang ya kayak cuman as simple as ya ngopi lah gitu ya. Di kantor agak suntuk, ya cari tempat ngopi lah ya. Nggak harus yang mahal-mahal, tapi ya ya mungkin ajak teman ngobrol dan sebagainya. Itu kan part of healingnya juga gitu ya. Mungkin healing-healing kecil lah gitu ya. Terus kalau healing besarnya ya mungkin ajak anak-anak liburan atau ajak istri liburan ngambil cuti seperti itu sih. Nah itu tuh yang harus apa istilahnya ya pinter-pinternya ngatur waktu di kitanya. Ya kurang lebih gitu sih. Oke, seru-seru. So, sebenarnya tuh nggak soal pekerjaan aja, tapi juga gimana kita nge-manage mental untuk tetap passion kerja gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke. So, thank you Kak Fatoni. Tapi Kak Fatoni jangan kemana-mana, aku mau manggil Siap. speaker kita yang tadi. Halo, Kak Arli. Halo. Halo, oke, kita kembali lagi. Kalau tadi kita ngobrolnya sendiri-sendiri, sekarang kita bakal ngobrol langsung nih berdua bareng speaker kita yang hadir.
hari ini. So, Kak Arli dan Kak Fatoni saat ini berada di divisi yang sama, yaitu cyber security. Governance, risk and cyber security. Nah, ada stigma yang bilang kalau cyber security itu satpam security. Gimana nih Kak Fatoni atau Kak Arli? Ada yang mau kasih pendapat kah untuk stigma yang ada? Ya, sama lah, kita kayak hansip, kayak satpam, ada sesuatu yang dijagain gitu. Kalau yang ini kan kita jagainnya aset company-nya ya. Betul. Ya, dari mulai physical sampai yang logical itu kita amankan gitu. Ya, walaupun yang nggak sangar yang satpam dan hansip ya, tapi hati kita cukup sangat untuk menjaga keamanan di environment. Oke. Gimana Kak Fatoni? Ada mau diberikan kah pendapatnya, mau di-share juga? Iya, sebenarnya kalau dibilang kayak satpam atau hansip, ya kurang lebih sama ya Mas Arli ya. Tugasnya kan mengamankan, cuman yang mengamankan kalau satpam hansip yang mengamankan lingkungan fisik ya, seperti itu ya. Sedangkan kalau Mas Arli nih sama timnya mengamankan ya logical system ya, itu yang lebih banyak ya Mas ya, seperti itu sih. Kalau lihat dari fungsi sih sama, memantau kan ya, memantau kondisi keamanan, kalau ada yang aneh-aneh ditanyain nih mau ngapain gitu kan. 24 Kurang jam. lebih mirip sih. Cuman beda dunia nih ya, dunia maya. Yang dijagain beda gitu ya. Iya, betul. Oke. So, masih mengenai cyber security and service management. Kita semua di sini penasaran sebenarnya kalau untuk background pendidikan atau biasanya kita kuliah, itu jurusan apa aja sih Kak yang sebenarnya tuh bisa kerja untuk sebagai service management ataupun cyber security? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Arli, Kak Fatoni? Dulu ya. Oke, boleh. Ya, Tadi tuh sempat gue sampaikan kan, computer science boleh, yang terkait dengan sistem informasi juga boleh, teknik komputer boleh, D3 jaringan boleh, SMK anak jaringan boleh, SMK anak software boleh. Kemudian teknik elektro juga sih ada. Cuman ya kalau menurut saya masih masuk akal ya terkait dengan physical physical networking-nya itu dia masih dapat. Kayak gitu sih. Kalau tertarik anak ekonomi belajar cyber security pas di interview ya pasti diterima juga sih. Betul. Sebenarnya lebih ke willing to learn-nya ya, Karli. Tuh, ya passion-nya kalian seperti apa? Yang kita khawatirkan kan mungkin kalian ada nih yang kuliahnya sebenarnya dipaksa sama orang tua ngambil jurusan bahasa gitu. Tapi sebenarnya kalian itu di luar kuliah kalian pelajarin terkait dengan cyber security. Dan kalian itu udah matang gitu basic informasinya. Nah, itu bisa kalian coba juga kalau emang tertarik. Gua butuhnya anak yang emang ini sih passion di cyber security. Jadi kalau masalah ngulik tuh getol. Soalnya nomor 1 tuh kalau ngulik, kalau di dunia sistem informasi. Kalau capek atau bosan ngulik ya bakal ketinggalan. Soalnya pace-nya sangat cepat nih tumbuhannya. Apalagi ya sekarang ya di dunia 3.0 ya company ya itu kita sangat dibutuhkan lah. Oke. Kalau dari sisi service management gimana Kak Fatoni? Kalau di service management itu kita kan base-nya dari manajemen sistem ya. Itu sebenarnya bisa dari macam-macam ya jurusannya. Kalau gue sendiri itu dulu dari jurusan teknik industri. Gue dari jurusan teknik industri, jadi kayak ya antara perpaduan teknik sama manajemen lah gitu ya. Jadi kalau kayak teman-teman dari Fakultas Ekonomi yang jurusan manajemen, nah itu bisa banget kan ya untuk join juga. Selain itu juga kalau di service management mungkin tergantung dari standar atau best practice-nya ya. Kalau karena mengenai ISO 27001, nah itu kayak teman-teman IT itu pasti bisa banget tuh. Mereka udah belajar IT-nya di kuliahan juga harusnya udah dapat juga soal manajemen IT-nya kan ya. Nah itu juga mereka juga bisa sebenarnya untuk masuk ke area service management.
Jadi intinya sih kalau tadi kan Mas Arli masalah ngulik ya Mas ya. Kalau di service management ini intinya adalah mau belajar tadi ya, yang baca tadi ya. Kita mau baca standar, memahami, kemudian mau diskusi sama orang ini gimana sih implementasinya, baiknya kayak gimana. Nah itu tuh jadi kalau dari sisi jurusan sebenarnya sih beragam ya. Cuman mostly sih yang asalkan udah punya basic manajemen harusnya sih bisa tuh join ke service management. Asal tadi ya mau baca. Betul, betul. Oke, oke, oke. So, sebenarnya sorry. Jadi sebenarnya mengenai hal ini tuh gimana passion-nya dan mau belajar gitu ya. Ya, Oke. betul. Oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, misalnya nih Kak, ada fresh graduate yang pengen berkarir di cyber security ataupun di service management. Apakah mereka bisa langsung terjun ke dunia service management ataupun cyber security, atau ada nih step utamanya, mungkin belajar dulu dari hal ini sampai nanti akhirnya di cyber security ataupun di service management. Gimana Kak? Coba dulu yang mau share. Boleh Kak Arli? Fresh graduate boleh sih. Banyak kok fresh graduate di tempat gue. Ya itu tadi tergantung kalian passion-nya tuh seperti apa, tunjukin ke kita, user seperti apa nih minatnya, nggak cuma tertarik kok mau belajar segala macam, minimal ya kalian ketahui dulu nih apa yang mau kalian kerjakan di company-nya. Cari tahu kalau Blue Team tuh kerjanya apa, handle apa, minimal dia tahu tools security kayak firewall tuh fungsinya apa, WAF fungsinya apa. Jadi terlihat nih kan berarti kalian ini berminat gitu untuk benar-benar bekerja di cyber security gitu. Fresh graduate nggak masalah kok. Kita paling bantu untuk belajar. Iya, sampai sekarang juga masih belajar. Oke. Kalau Kak Fatoni gimana Kak? Iya, kalau untuk fresh graduate di service management itu juga common sih sebenarnya. Soalnya memang kan kembali ke tadi ya passion ya, kan ya. Kalau memang dia berminat untuk tadi ya berkarir di bidang service management, ya pasti tadi ya dia harus willing untuk belajar, willing untuk membaca, buka wawasannya kan seperti itu. Jadi biasanya sih pastikan sudah baca dulu lah ya, misalnya udah tahu lah arahnya mau kemana nih gitu kan ya, standarnya seperti apa sih yang mau diterapin kan, itu tuh ya kembali harus belajar dan harus apa sih istilahnya ya punya passion lah untuk bisa mengembangkan diri ya, mengembangkan wawasannya. Itu sih kalau di service management. Oke. So menarik ya sebenarnya kalau misalnya kita ulik-ulik lagi nih mengenai hal-hal yang berkaitan sama cyber security ataupun service management gitu ya. Oke, Kak Fatoni dan Kak Arli, kita juga penasaran nih. Sebenarnya dunia security ataupun dunia service management dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi 2 atau 3 tahun ke depan, itu bakal seperti apa? Apakah dari perspektifnya Kak Arli dan Kak Fatoni ada nih ke depannya ini bakal berkembang seperti apa sih? Gitu. Siapa dulu? Kak Arli, boleh. Sebenarnya tren yang cyber security itu masih baru ya, yang tadi gue bilang tuh mulai di tahun 2016. Mulai berkembangnya startup di Indonesia itu memicu company lain itu untuk meng-secure environment mereka. Kalau menurut saya itu, kalau saat ini sudah berjalan 7 tahun, berarti kemungkinan 15 tahun dari sekarang pun masih bagus gitu untuk potensi terkait pengembangan dunia cyber security ini, kecuali ya memang kiamat gitu. Jadi nggak ada satelitnya pada roboh, kemudian listrik mulai nggak ada, ya baru kita mungkin akan punah gitu sih. Jadi masih bagus lah ke depannya. Oke. Gimana Kak Fatoni di dunia service management? Oke, kalau di dunia service management, ya kalau di service management ini kan kita selalu evolve ya, selalu berkembang seperti itu ya. Jadi kalau saat ini kita juga ngikutin standar-standar itu, mereka juga selalu direvisi itu setiap tahun. Nah, standar kedepannya sih
kemungkinannya itu standar-standar itu akan lebih fokus ke ya tadi ya mengadopsi untuk perkembangan teknologi ya, perkembangan IT, kemudian apa tuh istilahnya yang ada istilahnya dunia maya itu ya, si metaverse itu ya. Nah, itu jadi kayak kemarin dari ISO 27001 yang awalnya cuma ngurusin soal IT on premise, sekarang udah berkembang menjadi cloud. Dari cloud seharusnya sih ke depan akan coba cover juga yang terkait dengan metaverse. Jadi mungkin apa istilahnya? Mungkin untuk mengembangkan wawasan ke arah sana itu juga penting sih kalau teman-teman mau berkarir di service management ini, gitu kan ya. Jadi tetap update aja lah sama standar seperti itu. Oke, berarti update the trend gitu ya, keep Ya, going. kayak sekarang itu standar yang baru-baru ini ada fokus ke arah perlindungan data pribadi ya, privacy data protection, karena memang itu dipakai untuk apa istilahnya ya, otorisasi dan autentikasi akses kan sekarang. Ya, itu semakin ke depan akan semakin penting sih. Betul. Tetap challenge apapun tren terbaru gitu ya. Oke, Kak Fatoni dan Kak Arli, sebenarnya tadi kita udah lumayan banyak nih ngobrol soal service management ataupun cyber security. Ada nggak sih Kak hal-hal yang rasanya harusnya tuh dari dulu Kakak tahu, tapi Kakak baru tahu ketika Kakak sudah mulai bekerja di dunia cyber security ataupun service management? Gimana? Oke, sebenarnya kalau di security itu banyak ya. Soalnya terkait dengan keamanan itu kita harusnya sudah mulai diterapkan di secara personal. Kayak misalkan email kalian tuh terintegrasi sama sosial media kalian. Kalian tuh udah men-secure belum gitu aksesnya? Padahal di sistem email pun atau di Instagram pun dia sudah ada tuh pilihan untuk security gitu, untuk menambah keamanan akses kalian nih, kayak 2FA, terus token yang memang install di handphone itu kalau gue sih belum pernah ya, belum pernah sampai kejadian gitu kayak email dibajak atau akun rekening diambil itu belum pernah. Cuman gue juga baru aware tuh yang mulai masuk ke dunia cyber security gitu, ternyata password itu hal yang sangat penting gitu. Kalau dulu password ya sekedar password gitu, boleh dikasih tahu ke yang lain gitu. Ternyata ya potensi untuk kehilangan kalian itu sangat tinggi dari si password yang ini gitu. Jadi kedepannya teman-teman ya mulai aware lah terkait sama password kalian, terus user sosial media kalian, karena ke depan mungkin ya itu salah satu alat kalian untuk berkomunikasi atau mencari kerjaan itu tolong aja password ya harus di-keep sama kalian sendiri, jangan sampai share ke yang lain. Oke, gimana Kak Fatoni, dari perspektifnya Kak Fatoni gimana? Iya, hal yang gue harap gue tahu ya sebelum gue masuk professional world ya, itu kalau sekarang itu perbanyak untuk apa istilahnya ya, mungkin kayak mempelajari hal-hal yang akan kepake gitu ya di tempat kerja ya yang kita mau seperti itu ya. Misalnya ya kayak ambil aja tuh kayak sertifikasi misalnya ya, kalau sekarang ini perkembangan tadi ya cyber security ya, teman-teman boleh tuh ngambil coba pelajarin soal pasti istilahnya tuh CISA, ambil sertifikasi hacking seperti CEH gitu ya, atau I-Square itu ya. Kemudian juga bisa juga sertifikasi itu kan teman-teman dapat apa istilahnya, knowledge yang praktikal gitu ya, gimana how to-nya, standarnya seperti apa gitu kan. Nah, itu tuh ngebantu banget sih ketika nanti teman-teman masuk ke dunia profesional seperti itu sih.
Oke. So sebenarnya tuh banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari awal juga ya, Kak? Jadi nggak harus terpaku sama jurusan gitu sih. Betul. Oke. So Kak Fatoni dan Kak Arli, karena salah satu core value kita di Alto itu adalah challenge the status quo. So saat ini kita sedang sudah kurang lebih 2-3 tahun kita udah ngalamin yang namanya pandemi COVID-19 nih, Kak. Pasti ada dong challenge yang dihadapi dari yang awalnya kita WFO sampai sekarang kita harus ada new normal, ada adaptasi dengan hal-hal baru gitu ya. Nah, dari seorang Kak Fatoni ataupun Kak Arli nih, apa sih challenge yang dihadapin khususnya di posisi yang saat ini lagi dipegang gitu? Apakah ada challenge-challenge yang bisa kita sharing atau gimana sih cara Kak Fatoni dan Kak Arli cope with the situation juga? Gimana? Oke, kalau yang agak kritikal tuh part gue sih sebenarnya. Oke. Tindak operasional ya. Operasional 24/7. Ya kalau dulu tuh kita kerja, sebenarnya kalau gue lebih pro ke WFH ya, soalnya lebih efektif waktunya. Jadi gue nggak perlu lama di jalan gitu. Kayak masuk kerja tuh jam 9, gue mesti siap-siap tuh jam 7, baru nyampe kantor jam 9. Itu gue ada selang waktu 2 jam itu nggak bisa diganggu gitu kan. Iya. Sedangkan saat itu operasional dia tetap berjalan tuh 24 jam. Saat butuhkan kita itu nggak bisa lebih tepat waktu saat kita coba ngerespons. Sama tuh saat kita pulang juga, kita pulang jam 6, butuh waktu ya 2 jam buat prepare sampai pulang. Saat gue telepon di jalan itu kan agak susah ya untuk merespons, itu sih. Jadi challenge-nya malah kalau gue sih lebih prefer ke WFH. Cuman memang ada satu sih kayak koordinasi secara tatap muka ya, eye to eye itu memang dibutuhkan sih. Apalagi kalau misalkan yang memang harus dirembukkan, isu yang harus dirembukkan itu ya harus datang. Ya, tapi kan itu nggak harus tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat. Gitu aja sih. Oke. Thank you Kak Arli. Dari Kak Fatoni gimana, Kak? Iya, kurang lebih sama ya. Jadi kendalanya kalau pas kemarin itu kita 2 tahun ya, nggak kerasa. 2 tahun WFH itu challenge-nya memang kembali ke masalah koordinasi sih, bener tuh. Kan agak beda ya kalau kita ngumpul ngobrol langsung seperti ya. Apalagi kalau kadang-kadang nih ya, kita lagi ada di tempat yang susah sinyal. Wah, itu ribet tuh kalau lagi meeting. Ada yang suaranya putus-putus, ada yang apa istilahnya nggak kedengeran suaranya seperti itu ya. Tergantung pada sinyal kan seperti itu. Nah, itu kadang-kadang ya jadi problem juga sih buat koordinasi. Kadang-kadang juga enaknya kalau WFO itu kan kita ya udah tahu ya si A ini kerjanya di wilayah sana tuh, kalau kita butuh di konteks apa namanya ya kita bisa langsung datengin gitu kan ya. Itu tuh lebih cepat sih untuk proses koordinasinya gitu. Jadi untuk diskusi agak lebih smooth lah seperti itu. Cuman benar kata Mas Arli, kalau WFH itu ya agak kurang efisien ya dalam hal transportasinya ya, commuting-nya itu ke kantor seperti itu. Nah, kalau dari sisi gue sih prefernya hybrid ya. Jadi memang ada kayak hari-hari tertentu yang kita kantor, jadi untuk koordinasinya lebih efektif seperti itu ya. Tapi ya untuk hari-hari lain ya mungkin enaknya di rumah, di WFH aja, seperti itu sih. Nah itu memang challenge-nya ya dengan WFH, WFO dan sekarang ada istilahnya new normal ya, seperti itu.